Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdullah Al-Aliyin hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk ke halaman berikutnya. Bismillah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-jumlatu. Jumlah. Al-jumlatu, jumlah adalah qaulun, ucapan, murakkabun, yang disusun, tarkiban, dengan susunan, isnadiyan, yang isnadi. Min, dari kalimataini, dua kata, fa'aktsara, atau lebih. Jadi jumlah adalah perkataan atau ucapan yang disusun dengan susunan yang isnadi dari dua kata atau lebih. Kita lihat footnote nomor 1. At-tarkibu, tarkib itu anwa'un, ada beberapa macam. Minha, diantaranya al-hamjatu, yang pertama at-tarkibu al-isnadiyu, tarkib isnadi. Ya, apa itu tarkib isnadi? Tarkib yang tersusun dari mubtada dan khobar, atau jumlah ismiyah, dan juga yang tersusun dari fi'il dan fa'il, yang dinamakan jumlah fi'liyah. Itu namanya tarkib isnadi, tarkib yang berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nahu, contoh, ja'a Muhammadun. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Muhammad telah datang. Wa nahu Muhammadun mujtahidun. Muhammad adalah seorang yang mujtahid atau bersungguh-sungguh. Nah, ini jumlah ismiyah. Ya, ini adalah jumlah isnadi. Gampangnya jumlah yang berupa tarkib susunan yang berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Al-ba'u, yang kedua, at-tarkibu al-idhofiyu, tarkib yang idhofi. Apa itu? Dia adalah susunan yang terbentuk dari mudhof dan mudhof ilaih. Ya, nahu, contoh, kitabu Muhammadin. Nah, ini kitabu mudhof, Muhammadin mudhofun ilaih. Kalau untuk mudhof maka dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, sesuai dengan kedudukannya di dalam kata. Adapun lafaz Muhammadin, yakni mudhofun ilaih, maka dia daiman, senantiasa majrur, ya, karena dia mudhof ilaih, termasuk isim yang dijerkan. Ini tarkib yang kedua. Al-jimu, tarkib yang ketiga, at-tarkibu al-mazjiyu, tarkib mazji. Apa itu tarkib mazji? Dia adalah gabungan dari dua kata yang disusun menjadi satu kata. Ya, bukan isnadi dan bukan idhofi. Misalkan hadro mautu. Hadro mautu, dari kata hadro dan maut. Ya, dan ini hukumnya itu disamakan dengan nama baik laki-laki atau wanita yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ya, jadi dia mamnu minas shorf. Kata yang pertama hadro itu selalu fathah, disamakan dengan harokat sebelum ta marbutoh. Ya, seperti Khadijatu. Nah, sebelum ta marbutoh adalah fathah. Aisyatu, Urwatu, Ikrimatu, Tolhatu.
Adapun kata yang kedua mautu itu seperti taknya. Maka kalau marfu dengan dhammah, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan fathah. Misalkan jaa hadro mautu. Ra'aitu hadro mautah. Wa marartu bi hadro mauta. Baik, ini yang ketiga, tarkib mazji. Ad-dalu yang keempat adalah tarkibu al-wasfiyu. Tarkib yang wasfi. Apa itu tarkib wasfi? Ialah tarkib yang tersusun dari na'at dan man'ut. Nahu, contoh, nala at-talibul mujtahidu al-jaizatah. Talib siswa yang bersungguh-sungguh itu memperoleh hadiah. Nah, ini at-talibu al-mujtahidu namanya at-tarkibu al-wasfiyu. Kenapa? Karena dia tersusun dari na'at dan man'ud. Baik. Kita lanjutkan. Wat tarkibu dan susunan kata itu yakunu dia itu bisa berupa mufidan. Tarkib yang berfaedah atau yang memiliki makna yang sempurna. Nanti tarkib ada dua, ada yang dia itu mufid, yang memiliki makna yang sempurna, ada yang dia ghairu mufid, tidak memiliki makna yang sempurna. Nah, ini contoh yang dia maknanya sempurna. Nahu seperti ja'at tolibu. Siswa itu datang. Wa nahwu at-talibu mujtahidun. Ya, siswa itu seorang yang bersungguh-sungguh. Wa nahwu dan contoh hada kitabu Muhammadin. Nah, ini adalah bukunya Muhammad. Nah, ini semua adalah tarkib isnadi dan dia berfaedah. Ini jumlah fi'liyah. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya tarkib isnadi adalah tarkib yang berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. At-talibu mujtahidun itu jumlah ismiyah. Hada kitabu Muhammadin juga jumlah ismiyah. Baik, kita lanjutkan. Fahadat tarkibul mufidu, maka tarkib yang berfaedah ini kenapa dia yusamma? Dia itu dinamakan dengan jumlatan mufidatan, jumlah yang mufidah. Wa yusamma dan dinamakan juga kalaman dengan kalam. Wa yusamma wa kaulan atau kaul. Nah, ya ada 3 nama. Ya bahkan ada 4. Ya, susunan kata yang mempunyai makna sempurna itu kadang dinamakan dengan jumlatun mufidah, terkadang dengan kalam, terkadang dengan kaul. Namun yang masyhur adalah dengan jumlah. Dengan jumlah saja. Sebagaimana yang ada dalam kitab Mukhtarot dan juga Mulakos. Al-kalam atau al-jumlah adalah susunan kata yang memiliki makna yang sempurna. Yaitu apa? Yang mendengar tidak lagi bertanya karena sudah paham. Seperti ini, ja'at tolibu. Yang mendengar sudah paham, berarti siswa itu sudah datang. At-tolibu mujtahidun, siswa itu seorang yang mujtahid. Nah, paham dia. Wahakani dan seterusnya. Fal jumlatul mufidatu, maka jumlah mufidah ya dia adalah ma yang takawwanat tersusun min kalimata ini dari 2 kata fa aktsara atau lebih. Ya, maka jumlah mufidah adalah jumlah yang tersusun atau dari 2 kata atau lebih. Wa afadat dan dia itu memberikan faidah maknan taman, maknan yang taman sempurna. Jadi ada 2 rukunnya. Yang pertama harus lebih dari satu kata, yang kedua harus memiliki makna yang sempurna.
Dan kadang-kadang takunul jumlah tersebut fi dohiriha pada dohirnya itu kenapa? Kalimatan wahidatan. Satu kata. Ya. Kadang-kadang jumlah itu kelihatan pada dohirnya cuma satu kata. Bukan apa? Dua kata. Nahu seperti kum. Kata kum. Bangunlah. Wal hakikatu, tetapi hakikatnya annaha bahwasanya kata kum tersebut laisat kalimatan wahidatan. Bukanlah satu kata. Wa innama hanyalah dia itu jumlatun adalah jumlah murakkabatun yang tersusun min kalimataini dari dua kata ihdahuma yang salah satu di antaranya dohiratun malfudotun. Dohir dan dilafazkan. Apa itu wahyakum? Dia adalah lafaz kum. Nah, lafaz kum ini dia dohir kelihatan dan dilafazkan kum. Wal ukhra dan yang lainnya ghairu malfudotun. Ghairu malfudotin. Tidak dilafazkan. Dan tidak tampak. Yani mustatir. Wahya anta domirun mustatirun. Dia adalah apa anta? Yaitu domirun mustatirun. Yang mustatir. Nah ini. Makna kum, uktub, ikra. Ya kelihatannya dia satu kata. Karena emang tulisannya yang terlihat dohirnya satu kata. Tetapi hakikatnya dia dua kata. Karena ada domir mustatir wujuban di sana. Yang wajib ada. Takdiruhu anta. Ya, kalau untuk fi'il amar, untuk mukhotob satu orang. Mudzakkar. Ya, yakni yang pokoknya harus ada dua kata. Walaupun terkadang satunya mustatir nggak kelihatan. Yang penting ketika ada dua kata dan sempurna maka dia adalah jumlah. Yafhamuhu yang memahami kata tersebut siapa? As-sami'u. Orang yang mendengar minal kalam dari ucapan. Seperti ada orang bilang kepada seorang kum atau bangunlah. Nah, maka dia pasti tahu berarti dia disuruh bangun. Maknanya kum anta. Taib. Waqada dan kadang-kadang yakunut tarkibu ada tarkib itu susunan tarkib itu ghairu mufidin yang tidak berfaedah. Nahu seperti inja'a Muhammadun. Kalau Muhammad datang, nah ini enggak sempurna. Kenapa? Karena yang mendengar masih menunggu-nunggu, masih bertanya, kenapa kalau Muhammad datang? Belum sempurna. Kecuali ada jumlah yang menyempurnakan. Misalkan akram tuhu, aku akan memuliakannya. Nah, berarti itu sempurna. Tapi ketika susunan seperti ini, walaupun dia lebih dari satu kata, ada tiga kata, ada huruf, ada fi'il, ada isim, ya cuman dia bukan jumlah. Kenapa? Karena tidak sempurna. Namanya tarkib ghairu mufidin. Atau jumlah ghairu mufidah. Nah ini jadi definisi dari jumlah mufidah atau jumlah atau kaulan atau kalam. Ya, dia adalah susunan yang membentuk makna yang sempurna. Kita lanjutkan. Aksamuha macam-macamnya tanqasimu tersusun atau terbagi siapa jumlah itu ila kepada ismiyah wa fi'liyatin dan fi'liyah. Nah, jumlah terbagi atas ismiyah dan fi'liyah. Ini tarkib isnadi. Awalan yang pertama al-jumlatul ismiyatu jumlah ismiyah hiya dia adalah al-jumlatu jumlah al-mabdu'atu yang dimulai bismin sorihin dengan isim yang soreh. Artinya yang enggak perlu ditakwil untuk menjadi isim. Ya. Nahu contoh al-islamu dinul haqqi. Islam adalah agama yang benar. Nah, Islam ini adalah jumlah. Kenapa? Karena berfaedah. Dan dikatakan ismiyah karena diawali oleh isim. Dan isimnya isim sore nggak perlu takwil untuk menjadi isim. Ya, karena dia adalah isim, diawali oleh alif lam. Au bi masdarin muawwalin atau yang diawali dengan masdar muawwal. Artinya
yang perlu ditakwil untuk menjadi isim yang soreh atau masdar yang soreh. Nahwu contoh wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Maka kalau ingin jadi isim yang sore atau masdar sore ditakwil. Soma yasumu sauman, diambil masdarnya. Saumu. Maka domir ini kan rafa muttasil, ketika bersambung dengan isim maka diganti kepada jar muttasil. Saumukum khairul lakum. Nah ini yang kedua ya, jumlah ismiyah pertama disusun dari isim yang sore, yang kedua masdar muawwal. Au biharfin musabbahin bil fi'li, atau jumlah yang disusun dari huruf yang disamakan dengan fi'il, yaitu inna dan saudara-saudaranya. Nahu seperti innallaha ghafurur rahimun. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha, Allah Abdul Jalal, Allah itu ismu inna, ghafurun khobaru inna marfu bidhammi, rahimun khobarun tsanin marfuun bidhammi. Nah ini adalah jumlah ismiyah, ada 3. Pertama diawali oleh isim yang soreh, yang kedua masdar muawwal, yang ketiga dengan huruf yang diserupakan dengan fi'il. Nah kenapa inna dan saudara-saudaranya ini disamakan dengan fi'il? Ada beberapa pendapat. Yang pertama karena dia mengandung makna fi'il. Inna itu sama dengan u'akkidu. U'akkidullaha ghafurun rahimun. Nah itu. Atau u'akkidullaha, ya, aku meyakinkan bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Mengokohkan. Ya, karena taukid ini maknanya untuk menolak keraguan dari yang mendengar. Sehingga di sini benar-benar Allah itu benar-benar 100% maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampunnya bukan 70%, bukan 80%, 100%. Dan seberapa besar dosa seorang hamba, sebesar apapun dosanya, maka ampunan Allah itu lebih luas lagi. Nah, ini dengan taukid, oleh karenanya bagi hamba hendaklah dia jangan ragu-ragu lagi atau pesimis atau menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah 100% benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi saudaranya seperti ka'anna, itu maknanya seperti usabbihu. Ka'anna Muhammadan asadun. Fiilnya seperti usabbihu Muhammadan bil asadi. Aku menyerupakan Muhammad dengan singa. La'alla itu seperti arju kalau fiilnya. Laita atamanna. Lakinna astadriku. Istadroka astadriku. Aku mengecualikan. Itu diantara makna fiil untuk inna. Kemudian yang kedua karena dia bisa bersambung dengan domir nasab muttasil. Nah, sebagaimana yang bisa bersambung dengan nasab muttasil hanya fiil. Kalau isim bisanya dengan jar muttasil. Nah, maka inna ini disamakan dengan fiil karena bisa bersambung dengan nasab muttasil. Innahu, innahuma, innahum. Yang ketiga, inna ini khusus masuk kepada isim. Karena dia masuk kepada mubtada dan khobar. Dan mubtada pasti isim. Nggak bisa mubtada itu fiil atau huruf. Demikian juga fiil, dia pasti masuk kepada isim. Kenapa? Karena setelah fiil pasti fa'il. Dia masuk merofakkan fa'il. Dan fa'il juga sama. Namanya fa'il itu pasti isim. Nggak mungkin fi'il atau huruf. Nah, ini diantara alasan kenapa inna itu dinamakan musyabbahun bil fi'li. Kita lanjutkan. Sanian al-jumlatul fi'liyatu. Jumlah fi'liyah. Iya, dia adalah al-jumlatu, jumlah al-mabdu'atu yang dimulai bi fi'lin tamin. Dengan fi'il yang sempurna. Kita lihat nomor 1. Nomor 2 ya. Nomor 2.
Al-fi'lu tamu, fi'il yang sempurna, huwa dia adalah alladhi, fi'il yang yaktafi cukup bimarfu'ihi dengan marfu'nya. Jadi dengan fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Ya. Fayatimmu al-makna, maka maknanya sempurna. Ya. Ketika fi'il dengan marfu'nya sudah menyempurnakan makna sempurna. Duna hajatin ilal mansub, tidak berhajat kepada mansub, ini kepada khobarnya. Itu fi'il yang sempurna. Nahwu contoh, fahim tu darsa, aku telah memahami pelajaran. Nah, nalat tiflu, anak kecil itu tidur. Ini namanya jumlah tam, yang dia butuh kepada fa'il dan juga sempurna. Au mabdu'atun bi fi'lin nakisin, atau yang dimulai dengan fi'il yang nakis. Nahwu contoh, kana thalibu maridun. Siswa itu sakit. Nah, ya, jadi kana itu fi'il nakis ya. Sebagaimana kana itu fi'il, maka semua saudaranya adalah fi'il. Ya, maka dia dihiro sebagai jumlah fi'iliyah. Adapun inna, karena inna itu huruf enggak punya mahal i'rab, maka yang dinilai setelahnya jadi isimnya. Maka dikatakan jumlah ismiyah. Kada atiflu yaskutu. Hampir-hampir anak kecil itu terjatuh. Ini sama, dia nama jumlah fi'liyah dan dia nakis karena butuh isim dan khobarnya. Ya, adapun kada ini amalnya sama dengan kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Akan tetapi dia bukan termasuk saudaranya kana. Kenapa? Karena ada perbedaan. Di antaranya kalau khobar kada itu harus jumlah. Sedangkan kana boleh mufrad, jadi lawan dari jumlah, dan boleh simbol jumlah. Adapun kalau kada itu harus jumlah. Yang kedua, fiilnya itu harus fiil mudhari. Nah ini. Dia khobar harus jumlah dan jumlahnya harus jumlah fi'liyah. Yang ketiga, fiilnya harus fiil mudhari. Seperti ini. Kada tiflu yaskutu. Atau dalam soal Baqarah, yakadul barku yakhtofu absarahu. Yakadu barku. Al-barku sebagai isimnya. Yakhtofu absarahum. Khobara yakhtofu fi'il mudhari. Atau dalam ayat yang lain, dalam soal Baqarah, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sama kadu, isimnya wawul jamaah, khobarnya jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mudhari. Yaf'alun. Baik. Itu kada isim dan khobarnya. Kita lanjutkan. Baik, selesai kita bab masalah jumlah. Dan kita ini yang kedua, ketiga, fi'lun nakisu, huwa dia adalah allati fi'il yang layak tapi tidak cukup bimarfu'ihi dengan marfu'nya. Bal akan tetapi yahtaju dia itu butuh ila ismin mansubin ba'da marfu'ihi, kepada isim mansub yang khobarnya setelah marfu'nya, isimnya. Liyatimma bihi, agar sempurna bihi dengan isim mansub tersebut, dengan khobar tersebut, apa kalamu kalam. Wa yukhtasu, dan dia ini dikhususkan bidukhuli, dengan masuknya dia alal mubtada'i wa khobar, kepada mubtada dan khobar ya. Dia ini hanya masuk kepada mubtada dan khobar. Makanya dinamakan juga nawasikh mubtada dan khobar. Pembatal amalannya mubtada dan khobar. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjut ke pembahasan jumlah yang lainnya. Ya, ini masih kitab Al-Mughni karena berhubungan. Ini halaman
189. Baik, dikatakan di sini al-jumalu jumlah-jumlah allati yang laha dia itu mahallun, memiliki kedudukan minal i'rab di dalam i'rab. Dari jumlah ada yang mempunyai kedudukan dan ada yang tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Sekarang yang memiliki kedudukan di dalam i'rab. Dia adalah al-jumalu jumlah-jumlah allati yang tahulu menempati mahalal mufradi. Kedudukannya mufrad. Kalimat mufrad. Jadi ini lawan dari jumlah dan sibul jumlah, bukan lawan dari musanna atau jamak. Wahia dan dia ini, jumlah-jumlah ini yang memiliki i'rab katali sebagaimana yang disebut di bawah ini. Awalan yang pertama al-jumlatu jumlah al-waqi'atu yang menempati khobaron. Kedudukan khobar. Yang menempati kedudukannya khobar atau sebagai khobar. Nahwu contoh tolibu abuhu karimun. Nah, abuhu karimun adalah jumlah ismiyah fi mahali raf'in khobarun sebagai khobar. Sebagaimana khobar bisa terbentuk dari kalimat yang mufrad seperti at-tolibu jamilun. Nah, oleh karenanya dia apabila ada jumlah yang menggantikannya maka jumlah tersebut punya kedudukan dalam i'rab. Ya, bedanya kalau mufrad itu biasanya marfu dengan apa? Bisa bid-dhammah atau bil wawi ya. Misalkan at-tullabu jamiluna. Nah, jamiluna khabarun marfuun bil wawi. Nah, secara adat dia jamak tapi kalau secara susunan dia mufrad. Adapun jumlah maka dia fi mahali raf'in. Tidak ada tandanya. Cuma dimabnikan di atas rafa. Ini yang pertama. Sanian al-jumlatu al-waqi'atu maf'ulan bih. Jumlah yang menepati kedudukan sebagai maf'ulun bih. Nahwu qala al-muallimu, berkata guru itu, anta mujtahidun, engkau adalah seorang yang mujtahid. Maka anta mujtahidun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Atau maqulul qauli. Isi dari qala. Taib ya. Nah, sebagian ulama jumhur mengatakan jumlah anta mujtahidun itu bukan maf'ulun bih. Tetapi apa? Maqulul qauli. Kenapa? Karena maf'ulun bih itu hanya tersusun dari 3. Dari isim mu'rab, dari isim mabni dan masdar mu'awal. Sebagaimana mubtada dan fa'il. Maka dikatakan fi mahali nasbin maqulul qauli. Sebagian lagi dia bisa menempati apa? Maf'ul bih terhadap fi'il qala. Adapun selain qala tidak bisa menjadi maf'ulun bih. Hanya khusus fi'il qala yang maf'ul bihnya dari jumlah. Sebagian lagi mutlak, ya, fi'il apapun bisa menjadikan jumlah sebagai maf'ulun bih. Kita lanjutkan salisan yang ketiga al-jumlatu al-waqi'atu halan. Jumlah yang menempati kedudukannya sebagai hal. Nahwu contoh ra'aitu tifla wa huwa yabki. Wa huwa yabki jumlatun ismiyatun fi mahali nasbin halun. Saya melihat anak kecil dalam keadaan menangis. Dalam keadaan dia sedang menangis. Nah, ini jumlah haliyah. Ya, jumlah syaratnya dia datang setelah ma'rifah. Artinya sahibul halnya adalah ma'rifah. Nah, salam dulu. Yang pertama. Yang kedua harus ada robit. Robit ada 3. Bisa dengan wawu haliyah. Bisa dengan domir dan wawu seperti ini. Bisa dengan domir saja. Misalkan ra'aitu tifla ya baki. Yang kedua harus ada domir kembali ke sahibul hal. Barakallahu fiik. Barakallahu. Robian yang keempat al-jumlatu al-waqi'atu sifatan. Jumlah yang menduduki kedudukan sifat. Nawu contoh ra'aitu tiflan ya baki. Ya baki jumlatun fi'liyatun fi mahali nasbin sifatun. Sama. Syaratnya
man'utnya harus nakiroh. Sebelum jumlah harus nakiroh. Dan harus ada domir yang kembali ke man'ut. Seperti ini. Contoh kalau jumlah ismiyah ro'aitu tiflan abuhu jamilun. Nah, saya melihat seorang anak laki-laki yang bapaknya ganteng. Nah, khamisan yang kelima al-jumlatu al-waqi'atu mudhofan ilaih. Jumlah yang menduduki kedudukan sebagai mudhof ilaih. Nahwu farihtu yauma dhahiratin nataiju. Aku gembira pada hari diumumkannya apa? Hasil ujian. Dhaharatin nataiju itu jumlatun fi'liyatun fi mahal jarrin mudhafun ilaih. Karena yaumi adalah dhorof. Wa huwa mudhaf. Ya. Dan diantara kata yang dia itu pasti mudhaf ilaihnya adalah jumlah. Ada 4 diantaranya kata idza, id, haitsu, dan lamma. Lamma bimana hina. Kita lanjutkan. Sadisan yang keenam al-jumlatu al-waqi'atu jawaban li syartin jazimin muqtarinatin bil fa'i. Jumlah yang terletak sebagai jawab syarat yang jazm yang bergandengan dengan fa. Nahu intajtahid fa anta najihun. Maka jumlah fa anta najihun itu fi mahali jazmin jawabu syarti. Fa itu apa? Rabidatun dijawab syarti. Anta mubtadaun fi mahali raf'in. Najihun khobarun marfu' bidammati. Wa jumlatun ismiyatun minal mubtada' wal khobar fi mahali jazmin jawabus syarti. Nah, ini jumlah yang mempunyai i'rab. Sabian yang ketujuh al jumlatu at-tabi'atu li jumlatin laha mahallun minal i'rab. Jumlah yang mengikuti terhadap jumlah yang dia memiliki i'rab. Ya, tawabi. Nahu aliyun najaha. Ali lulus sukses wafaza bil jaizati dan memperoleh hadiah. Maka jumlah faza ini adalah apa? Fi mahali raf'in ma'tufatun ala jumlati najaha al-waqi'ati fi mahali raf'in khobarun. Nah, dia ma'tuf kepada najaha. Najaha ini adalah fi mahali raf'in khobar. Maka dia adalah sama. Ya. Jumlatun fi'liyatun ma'tufatun fi mahali raf'in. Atau jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'in ma'tufatun min jumlati najaha. Baik. Kita lanjutkan sekarang al-jumalu allati la mahalla laha minal i'rab. Jumlah yang enggak memiliki i'rab. Hiya dia adalah jumalu jumlah-jumlah allati yang la tahullu tidak menduduki mahalal kalimatil mufradati. Tempat kalimat mufrad. Wa hiya katali dan dia seperti apa-apa yang di bawah ini. Awalan yang pertama al-jumlatu al-ibtidaiyatu. Jumlah yang ada di permulaan. Nahu Allahu ghafurun rahimun. Nah, ini namanya jumlatun ismiyatun la mahala laha minal i'rab. Li'annahu jumlatun ibtidaiyatun. Di awal kata. Kemudian yang kedua al-jumlatu al-istinafiyatu. Ya, jumlah yang tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Biasanya setelah titik atau koma. Kalau benar-benar pertama kali nama jumlah ibtidaiyah. Tapi kalau ada jumlah sebelumnya, setelah koma atau titik dan gak ada hubungan dengan jumlah yang sebelumnya, maka namanya jumlah istinafiyah. Biasanya diawali dengan wawu atau fa. Nahu seperti fala yahzunka qauluhum. Maka ya, janganlah ucapan mereka itu membuat engkau sedih, menyedihkanmu. Inna sungguhnya kami na'lamu mengetahui apa-apa yang yusirruna mereka sembunyikan wa ma yu'linun. Wa ma
yu'linun. Dan apa yang mereka tampakkan. Asalnya ini adalah ma ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, ini silahnya. Ayatnya mana mahduf? Takdirnya yusirrunahu. Sama wama yusirrunahu wama yu'linunahu. Nah, ini domir hunya maf'ul bihnya mahduf. Baik, kita lanjutkan. Salisan yang ketiga, al-jumlatu al-i'tiradiyatu, yaitu jumlah sisipan, jumlah yang ada di antara dua kata. Nahu al-ilmu wafaqallahu nurun. Al-ilmu, semoga Allah memberikanmu taufik, adalah cahaya. Nah, wafaqallahu itu jumlatun i'tiradiyatun, jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bi. Jumlatun i'tiradiyatun la mahala laha minal i'rab. Ini yang ketiga yang enggak ada i'rabnya. Rabian yang keempat al jumlatu at-tafsiriyatu. Kita lihat footnote nomor 1. Apa tafsiriyah? An tafsiriyatu hiya, dia adalah al-masbuqatu, jumlah yang didahului bi jumlatin. An yang didahului oleh jumlah. An tafsiriyatu adalah an yang didahului oleh jumlah. Tahmilu yang mengandung makna qaul. Makna qaul, ucapan, perkataan. Duna hurufihi, yang tidak disusun dari hurufnya. Bukan qaf, bukan waw, bukan lam. Artinya lafadznya lain, tapi maknanya qaul. Nah, contohnya apa ini? Nah, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Nah, ini. Maka kami wahyukan kepada Musa. Anisna'il, buatlah kapal, yaitu dengan pengawasan kedua mata kami. Nah, ini. Di sini adalah an tafsiriyah. Dalam footnote, fajumlatu auhayna fil ayati, pada ayat di atas, itu tahmilu makna qaul, mengandung makna qaul duna hurufi, yang tersun dari bukan huruf-hurufnya, bukan dari qaf, waw dan lam. Artinya lafaz lain, seperti semana dengan kulna. Kulna ilaihi, sama. Maknanya sama, ya. Baik. Anisna'il fulka, ini apa? Jumlatu tafsiriyatu la mahala laha minal i'rab. Wanahu, dan contoh asyartu ilaihi anidhab. Aku berisyarat kepadanya, pergilah. Nah ini. Sama ya. Kultu ilaih anidhab. Nah, sama, tapi tidak dari hurufnya. Mana jumlah tafsiriyah ini? Anidhab. An wa jumlah fi'liyah. Taib. Itu la mahala laha minal i'rab. Khamisan yang kelima, al jumlatu al waqi'atu jawaban lil qasam. Jumlah yang terletak sebagai jawab qasam. Nahu wallahi la yuflihannal mujiddu. Demi Allah, sungguh benar-benar akan beruntung siapa? Al mujiddu, orang yang bersungguh-sungguh. Wallahi wa faul qasam mabni ala fathi labdul jalal Allah ismun majrurun bil kasri wa jarun wal majrurun muta'alliqun bi fi'lin makhdufin taqdiruhu uqsimu. La waqi'atun li jawabil qasam mabni ala fathi yuflihan fi'lun mudhari'un mabniyun ala fathi li anau itasalat bi nunun taukid mubasharatan. Al-mujiddu nunu taukid mubasharatan mabni ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Al-mujiddu fa'ilun marfu' bi dhammi. Nah, ini jawabnya la yuflihannal mujiddu, itu la mahala laha minal i'rab. Salisan yang ketujuh, al-jumlatu al-waqi'atu jawaban li syartin ya ghairi jazimin. Jumlah yang menduduki sebagai jawab syarat yang tidak menjazmkan. Nahwu, contoh, idza hadarul ma'u batala at-tayammumu. Apabila air itu ada, maka batal apa?
tayamumnya. Nah, batal apa tayamum. Maka batal tayamumu itu apa? La mahala laha minal i'rab. Jawab syarti ghairu jazimin wa jumlatun fi'liyatun la mahala laha minal i'rab li'annahu jawab syartin ghairu jazimin. Yang ketujuh, jumlatus silati ma'al mausul ismi wal harfi. Nahu ja'al ladzi najaha. Ini isim mausul ismiyah. Karena ada silah dan ada aid. Aidnya dhamir huwa kembali ke alladzi. Adapun ini yajibu antat haba, ini adalah mausul yang harfi. Ada silah tapi enggak ada aid. Enggak ada aid yang kembali kepada an. Ya, dia adalah apa? Huruf masdariyah bersama fiilnya yang bisa dita'wil ke masdar sore. Itu namanya mausul harfiyu. Takdirnya yajibu dahabaka. Yajibu dahabaka. Namanya silah mausul itu la mahala laha minal i'rab, dan mausul ada dua, ada isim mausul yang dia butuh aid dan butuh silah, dan ada apa? Mausul yang harfiah yang hanya butuh aid tapi yang hanya butuh silah tapi tidak butuh aid. Saminan yang ke-8 yang terakhir adalah jumlatu at-tabi'atu li jumlatin la mahala laha minal i'rab. Jumlah yang mengikuti kepada jumlah yang tidak ada i'rabnya. Nahwu hadara Khalidun walam yakhdur Aliyun. Fa jumlatu lam yakhdur Aliyun itu la mahala laha minal i'rab. Kenapa? Li'annaha, karena jumlah ini tabi'atun mengikuti li jumlati hadara, bagi jumlah hadara Khalidun. Wahia jumlatun ibtidaiyatun, dan jumlah ini hadara Khalidun adalah jumlah ibtidaiyah yang la mahala laha minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Ketika jumlah atof kepada jumlah atau ma'tufatun kepada jumlah yang enggak punya i'rab, maka dia juga ikut la mahala laha minal i'rab. Kalau dia ma'tuf kepada jumlah yang punya i'rab, maka dia mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.